Selamat pagi, Ibu-Ibu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Selamat Masita. pagi, Bu Lenti. Iya, wow, cantik Selamat banget. pagi, Bu Merah-merah Lenti. hari ini. Merah semua ya, lipstik merah, nuansa merah. Iya, Merah Bu. berarti Berani. berani. Yuk, kita Berani. berani menghadapi. Berani kita menghadapi Berani. tantangan hari ini. Iya. Oke. Terima kasih buat kesempatannya. Sebelum kita memulai acara simulasi IHT kita ini, mari kita berdoa dulu yang akan dibawakan oleh Ibu Masita. Kami Terima persilakan. kasih, Bu Lenti. Sebelum kita memulai materi ini, materi simulasi IHT, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar simulasi IHT ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Bu Masita. Terima kasih, Bu Masita. Nah, supaya kita agak segar, kita speaking dulu ya pagi ini ya. Boleh, Bu. Saya berikan contohnya ya, supaya kita lebih semangat. Perhatikan contohnya. Dua. Kalau Dua. saya katakan dua, kita pegang telinga. Karena telinga jumlahnya dua. Ketika saya katakan satu, kita pegang mana benda yang satu. Mulut. Yang ada di wajah ya, yang ada di wajah. Mulut, hidung. Boleh terserah ya. Oke. Ya, oke. Nah, seterusnya begitu ya. Boleh? Ya, terima kasih. Kita mulai. Boleh, silakan. Ya. Satu. Iya, Sep. Bagus, dua benar. Dua. Iya. Sep, bagus. Ya. 5. Wow. Oke, terima kasih. Itulah penyemangat kita hari ini. Semoga bermanfaat sekedar supaya kita merilekskan diri ya. Kita kembali ke topik. Kita akan memulai simulasi IHT kita yang dimana hari ini yaitu ibu narasumbernya adalah Ibu Juniati Huta Barat. Kami persilahkan dengan hormat Ibu Juniati Huta Barat untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih Bu Lenti sebagai hostnya pagi ini ya. Cukup semangat Sama-sama. kita ini. Cukup semangat. Sama-sama Ibu Juni. Oke, saya akan share dulu ya Ya. presentasi hari ini. Pastikan udah Ibu buka belum di awal? Udah ya? Ya, oke. Oke. Ini adalah sesi kita yang kedua, asesmen diagnostik. Di agenda ini kita akan mencoba memahami mengenai tujuan asesmen diagnostiknya, kemudian nanti asesmen diagnostik non-kognitif, kemudian asesmen diagnostik kognitif. Oke, kita mulai dari pembahasan tujuan asesmen diagnostik ya, Ibu-ibu. Nah, di sini nampak perbedaan yang cukup jelas antara tujuan asesmen non-kognitif dengan kognitif, ya. Yang pertama, secara umum dia tujuan non-kognitifnya itu mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, kemudian mengetahui kondisi keluarga siswa, kemudian mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan yang terakhir mengetahui gaya belajar, karakteristik, serta minat siswa. Nah, sedangkan tujuan asesmen kognitifnya mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa.
Yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan pada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, ini adalah tujuan dari asesmen diagnostik, kognitif, dan non-kognitif. Nah, sampai di sini bisa dipahami, Ibu-Ibu? Sabu. Saya jelaskan sedikit ya mengenai non-kognitif ini. Biasanya pemberiannya adalah di awal siswa sebelum melakukan proses belajar mengajar, ya, supaya anak-anak itu kita ketahui bagaimana psikologinya, bagaimana sosial emosi siswanya, bagaimana situasinya saat dia belajar di rumah, dan begitu juga kondisi keluarganya serta pergaulannya dengan teman-teman dan gaya belajarnya di rumah, apakah menyenangkan atau tidak. Nah, ini dilakukan di awal pembelajaran. Nah, berbeda dengan yang kognitif. Kalau kognitif dia dalam proses pembelajaran itu berlangsung, nah di situ dilakukan kognitif, ya, kepada siswa itu. Jadi bukan di awal, tetapi di dalam proses dan bahkan sampai ke akhir proses pembelajaran. Nah, di sini nanti akan kita memperoleh bagaimana capaian kompetensi siswa itu selama pembelajaran. Ya, kemudian apakah perlu siswa itu remedial dalam kompetensi yang dia jalani, atau mungkin sudah cukup, sudah lulus dia dalam pembelajaran, sehingga kalau sudah lulus tentunya tidak perlu remedial ya Ibu-Ibu. Itu mengenai kognitif, tujuan dari kognitifnya. Nah, kemudian kita akan menyampaikan mengenai seperti apa tahapan yang dilakukan di dalam asesmen diagnosis non-kognitif. Nah, ada 3 tahapan ya Ibu-Ibu. Yang pertama, mempersiapkan asesmen itu sendiri, kemudian melaksanakan asesmen itu, dan ada tidak lanjut setelah diadakan asesmen. Ya, dengan berbagai format seperti ini adalah contoh kegiatan persiapannya, apa yang perlu dipersiapkan, seperti membuat pertanyaan, mempersiapkan kunci dari pertanyaan itu sendiri. Nah, jadi untuk melaksanakan diagnosis non-kognitif ini harus ada persiapannya. Ya, kemudian pelaksanaan, apa yang perlu di dalam pelaksanaan diagnosis non-kognitif ini? Ya, siswa itu dipersiapkan untuk melakukan pelaksanaannya, seperti bisa juga seorang guru bercerita untuk mengetahui bagaimana emosi dari siswa itu sendiri. Atau dengan menulis, ya, dengan menggambar juga. Kalau siswa kita suruh menggambar, apa yang digambarnya? Kalau yang digambarkan adalah tentang sesuatu yang menyenangkan, berarti emosi si anak itu emosi menyenangkan tentunya ya, Ibu-Ibu. Nah, yang ketiga mengenai asesmen diagnosis non-kognitif ini mengenai strategi tanya jawabnya. Ya, kalau kita tentu ada umpan balik yang harus kita terima dari siswa itu sendiri. Ya, saat kita bertanya, saat siswa itu menjawab, saat siswa itu balik bertanya, ya itu semua harus kita lakukan dengan strategi tanya jawab yang tepat ya, Ibu-Ibu ya. Nah, kemudian tindak lanjut, tadi ada 3 ya tahapan. Yang pertama tadi persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang terakhir ini tindak lanjut. Tindak lanjutnya ada 3 ini di sini. Yang pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan diajak berdiskusi 4 mata. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikannya dengan siswa itu serta dengan orang tua mereka bila diperlukan. Yang ketiga, pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Jadi asesmen diagnosis
non-kognitif ini sangat diperlukan sekali untuk kelanjutan proses dari pembelajaran ya. Nah, jadi setelah dilakukan asesmen diagnosis non-kognitif ini, baru seorang guru itu melakukan pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran muncullah nanti asesmen diagnostis kognitif. Nah, jadi pelaksanaan dari diagnostis kognitif ini adalah dalam proses pembelajaran, sedangkan diagnostik non-kognitif ini di awal pembelajaran. Itulah yang akan saya sampaikan, yang akan saya paparkan kepada ibu-ibu, kiranya bisa memahami apa yang saya sampaikan saat ini. Bagaimana ibu-ibu? Udah buka sesi pertanyaan, Bu. Saya mau bertanya. Oh, iya sebentar ya, Bu. Atau tadi saya menyampaikan atau memaparkannya terlalu cepat menurut ibu-ibu? Iya, ada sedikit tadi yang kurang paham, Bu. Oke, silakan Ibu Lenti kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih. Tadi Bu bilang asesmen diagnostik non-kognitif itu tentang emosi siswa ya, Bu ya? Iya, benar, Bu. Ya. Bisa tolong kasihkan contohnya, Bu, kayak mana itu ya, Bu ya, yang maksudnya itu? Oh, itu misalnya kita akan mengajukan pertanyaan ya kepada siswa itu, misalnya, bagaimana keadaanmu sekarang, anak ibu? Yang menjawab, saya lagi tidak senang hari ini karena nggak dikasih uang jajan sama mama saya. Mungkin itu pertanyaan yang mengandung emosional untuk siswa. Nah, ya, itu non-kognitif ya, Bu ya. Itu non-kognitif Iya, itu yang terima kasih, Bu Juni. Oke, ada lagi dari Bu Masita mungkin? Pas, pertanyaannya? Pas ya? Pas, Bu. Oke, kalau begitu saya akan mencoba memberikan kuis ya kepada ibu-ibu semua. Semoga kuis ini bisa dijawab dengan benar. Nanti akan saya kasih hadiahnya. Wow, 1 menit Kijang Innova ya, Bu. Oh, bukan Kijang Innova, Fortuner nanti saya kasih ke ibu ya. Terima kasih ya, Bu. Kalau benar jawabannya, ya Buat sebentar kita saya. tim kelompok 2 ya, jalan-jalan ya. Oke, boleh jalan-jalan. Kemanapun kita boleh jalan-jalan. Saya akan coba share yang di kuisnya ya, Bu ya. Ya, silakan, Bu. Ya. Oke. Kuis satunya. Iya. Nah, ini kuis satunya, ibu-ibu. Ibu-ibu akan saya sarankan menyampaikan. Hah? Nggak nampak, Bu. Belum nampak kelihatan. Iya. Nggak kelihatan, Bu. Dari awal. Sudah, ya. ibu-ibu? Nggak nampak, Bu. Sudah ya? Oke, kita mulai dari kuis nomor 1. Ini saya lemparkan aja kuisnya untuk Ibu Masita dulu ya. Boleh, Bu Masita? Boleh? Boleh, Bu. Oke, saya bacakan di sini. Ibu nanti menyebutkan kata kuncinya untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Itu kata kuncinya apa, Bu? Tujuan asesmen kognitif, Bu. Oh iya, betul. Saya kasih plusnya ya, yang lain juga. Iya, benar sekali jawaban Bu Masita. Oke, saya lanjutkan dengan kuis yang kedua. Oke, ini rebutan ini ya, rebutan. Siapa yang bisa menjawab? Agak susah ya soalnya ya. Yang ini tadi lewat pula ini. Ayo, siapa yang memberikan jawaban? Saya, Bu. Oke, Masita lagi nih nampaknya ini. Aduh. Salah Nampaknya kan Bu Masita udah
banyak pemahaman Tahapan tentang melaksanakan asesmen asesmen. diagnostik non-kognitif, Iya. Bu. Oke, nah ini adalah tahapan ya, tahapan dalam melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Oh, Oke. gitu. Oke. Iya, saya kira tadi ini sudah saya paparkan ya di Sudah, Bu. pemaparan yang tadi itu ya. Ya, sudah, Bu. Oke. Saya yang lupa. Oke, yang ketiga ya Bu ya. Yang ketiga. Nampak Bu? Nampak, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Kali ini untuk Bu Lenti lah ya, supaya dapat Fortuner ya Bu Lenti ya. Biar dapat poin ya. Iya. Jadi di sini ada mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Ini kata kuncinya apa Bu Lenti? Tujuan asesmen kognitif, Bu. Oke ya, berikan aplaus untuk Bu Lenti. Ya, nampaknya semua ini sudah saking semangatnya, sudah memahami semua apa yang dipaparkan tadi ya. Oke, terima kasih. Saya kira sampai di sini ya paparan Oke. saya, karena semua sudah paham mengenai asesmen yang saya sampaikan tadi, asesmen kognitif dan dan non kognitif ya. Oke. Iya, terima kembali kasih. kembali ke hostnya lah, Ibu Lenti. Iya, terima Ya, kasih sampai- buat Oke. narasumber kami yang baik hati, Bu Juniati Huta Barat. Semoga paparan materi tadi sangat berguna bagi kami, bagi kita semua, dan bisa kita terapkan di pembelajaran yang akan kita rencanakan tatap muka di tanggal 12 Juli ini. Nah, Amin. sebelum ditutup kita ice breaking lagi ya. Boleh Bu. Boleh, Bu. Oke. Ya. Kalau saya katakan asesmen, orang Apa? ibu katakan IHT. Oh iya. Ya. Kalau saya katakan modul, orang ibu katakan IHT. Ya. Kalau saya katakan CP, orang ibu katakan IHT, IHT, IHT. Boleh. Bisa Bu? Boleh? Bisa, Bu. Nah, Ya, kita mulai ya. Asesmen. IHT. Iya. Semangat ya Bu Masita. Ya, semangat, harus semangat. Oke, selanjutnya modul. IHT. Iya. CP. IHT. 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 Oke. Oke. Jadi terima kasih buat semuanya. Sebelum kita menutup acara simulasi IHT kita ini, saya minta kepada Ibu Masita untuk membawakan kita di dalam doa penutup. Semoga apapun kegiatan kita hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Silakan Bu Masita. Terima kasih Bu Lenti. Ya, sebelum kita menutup acara simulasi IHT ini, marilah kita berdoa untuk keberkatan pada diri kita sendiri, ya, jadi nanti untuk siswa kita semua. Amin. Amin. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi terima kasih. Sampai di sini dulu simulasi IHT kita hari ini. Salam sehat semua. Salam sehat. Sampai jumpa. Bye. Oke. Sarang yo. Sarang yo.